Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari maknai hari baru karunia Tuhan sebagai sebuah kesempatan untuk menjawab panggilan Tuhan di bumi ini melalui hal-hal yang dapat kita kerjakan sepanjang hari. Dan sumber hikmat yang menuntun Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya berkarya hari ini terdapat dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-37 berbunyi demikian. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tentu pernah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa mata adalah jendela hati yang menyimpan 1000 cerita. Artinya, apa yang dirasakan oleh hati seseorang dapat tercermin dari matanya. Apakah seseorang sedang sedih, matanya akan sayu, akan sendu. Ataukah sedang senang, gembira, dengan tatapan mata yang berbinar-binar. Ada juga pepatah mengatakan dari mata turun ke hati, yang artinya apa yang dilihat seseorang bisa saja menimbulkan beberapa perasaan termasuk keinginan yang tersimpan dalam lubuk hatinya. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara-saudara, faktanya ada banyak orang dalam perjalanan hidupnya tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan dosa. Dan itu berawal dari apa yang dilihat, dirasakan, difikirkan yang berujung pada tindakan-tindakan salah. Sebut saja beberapa tokoh Alkitab yang kita kenal juga jatuh ke dalam dosa karena apa yang dilihat oleh mata. Seperti Daud bersinah dengan Betseba, diawali ketika Daud mengintip Betseba yang sedang mandi. Lalu tokoh berikutnya Raja Ahab yang menginginkan kebun anggur Nabot, padahal itu adalah harta warisan Nabot dari orang tuanya, yang berakhir dengan tindakan kriminal di mana Nabot dibunuh. Dari fakta seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa belajar beberapa hal termasuk dari kebenaran firman pada pagi ini. Yaitu pertama, keinginan manusia khususnya melalui indera penglihatan itu tidak ada batasnya, itu tidak ada puasnya. Selalu dan selalu saja kita sebagai manusia mau ingin memiliki apa yang kita pandang baik, sekalipun itu punya orang lain, sekalipun mungkin itu tidak terlalu dibutuhkan oleh kita. Kedua, dari firman Tuhan pagi ini juga kita bisa tahu bahwa keinginan-keinginan manusia sebagai manusia yang tidak pada tempatnya bisa menjebak Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya untuk menjauhkan diri dari kehendak Tuhan. Karena jalan yang kita tempuh sudah berbeda dari jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kita sudah berbelok sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Oleh karenanya pagi ini mengawali seluruh langkah kehidupan kita, mari selalu menjaga pandangan mata iman, batin, bahkan kekudusan rohani kita dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Tujuannya adalah supaya perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya tidak tersandung pada kesalahan bahkan dosa yang akhirnya menjerumuskan hidup kita pada penderitaan. Selamat berefleksi, selamat memilih dan menentukan arah langkah kehidupan kita yang benar dalam seluruh aktivitas hidup kita sepanjang hari ini. Dan mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah untuk nafas kehidupan, untuk kesempatan hidup, berkarya, bergumul sepanjang hari yang Tuhan Allah anugerahkan kepada kami pagi hari ini. Kami tidak tahu kehidupan seperti apa yang akan kami jumpai, kami jalani. Mungkin syarat dengan tantangan, pergumulan, bahkan godaan. Tetapi satu yang kami tahu, saat kami datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, maka tantangan, pergumulan, dan godaan apapun akan dapat kami jalani dengan baik. Kami bersyukur untuk hari ulang tahun yang Tuhan Allah anugerahkan kepada
kekasih-kekasih hati kami yang berulang tahun hari ini, kiranya sukacita ulang tahun akan semakin mendekatkan mereka kepada Tuhan sebagai sumber nafas kehidupan yang telah menganugerahkan kesempatan untuk hidup. Bertambahnya usia akan dibarengi juga dengan kedewasaan, bahkan juga pengenalan akan Tuhan semakin baik, semakin mencintai Tuhan, bahkan hidup takut akan Tuhan. Kami bergumul Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang terbaring dalam kelemahan tubuh, baik dirawat dalam ketekunan tenaga-tenaga medis merawat mendampingi mereka di rumah sakit ataupun juga oleh pendampingan keluarga bahkan sahabat-sahabat mereka dimanapun mereka tinggal. Kasih setia Tuhan dinyatakan melalui jamahan-Mu ketika Engkau memberkati semua sarana pengobatan, dikuatkan, dipulihkan oleh Tuhan. Berkati juga Tuhan pribadi-pribadi yang sedang berduka cita, khususnya keluarga besar PPGTM Jemaat Tamalan Rea, keluarga besar Gereja Toraja Mamasa Tamalan Rea, juga keluarga besar dari kekasih hati kami, anak kekasih almarhum Markus Christian. Engkau tahu Tuhan, duka cita tengah menyelimuti kami semua dan hanya kepadamu kami bermohon, Engkau senantiasa menopang kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan untuk bisa menjalaninya, termasuk keluarga besar yang ada di Makassar bahkan juga yang ada di Topoyo. Berkati rombongan yang tentunya setelah menghadiri pemakaman kembali ke Makassar dalam naungan-Mu. Tumbuh kembangnya anak cucu kami, pendidikan mereka masa kini dan masa depan mereka, kami bawa kepadamu dengan pengharapan. Engkaulah pemilik nafas kehidupan yang tentunya juga berdaulat untuk terus memberkati mereka dalam gumul juang mereka sehari-hari mencapai titik akhir keberhasilan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati setiap orang tua yang dengan penuh kasih selalu mencintai, mendidik mereka dengan penuh kasih sayang. Berkati pasangan-pasangan, suami dan istri, orang tua yang tengah menantikan hadirnya keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, hadirkan sebagai sumber sukacita. Seluruh gumul juang kami hari ini, kami bawa di dalam satu pengharapan, yaitu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.